Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Oriana dengan NIM 230401164. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Teknologi Grafik dan Multimedia yang diampu oleh Bapak Associate Profesor Pratama Beni Herlandi, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas topik mengenai analisis prinsip kerja pengolahan citra satelit untuk prediksi cuaca dengan fokus interpretasi citra awan, suhu, dan pola atmosfer. Indonesia sebagai negara tropis memiliki tantangan besar dalam memprediksi cuaca ekstrim akibat tingkat evaporasi yang tinggi dan juga pertumbuhan awan konvektif yang masif. Pengamatan visual konvensional memiliki keterbatasan jangkauan, sehingga teknologi penginderaan jauh melalui satelit seperti Landsat 8 dan Himawari 9 menjadi instrumen utama untuk analisis skala regional. Hari ini, saya akan membedah bagaimana teknologi grafik komputer mentransformasikan data spektral satelit menjadi informasi prediksi cuaca yang akurat. Proses ini dimulai dengan mengubah nilai mentah sensor atau digital number menjadi nilai spectral radiance melalui koreksi radiometrik dan geometrik guna menghilangkan distorsi posisi. Namun, tantangan terbesarnya adalah kontaminasi awan yang menutupi detail informasi permukaan. Untuk mengatasinya, teknologi modern menerapkan metode Discrete Wavelet Transform 2D untuk melakukan cloud masking. Pada gambar pertama menunjukkan citra satelit MODIS yang masih terkontaminasi oleh awan tipis dan awan tebal. Pada gambar 2 memperlihatkan hasil penghapusan awan tebal, awan tipis, bayangan awan, dan lautan yang telah melewati proses cloud masking. Pada gambar ketiga, menampilkan hasil penggabungan beberapa data yang telah melalui proses masking menggunakan metode transformasi wavelet, menghasilkan citra yang bersih dari awan dan bayangannya. Dengan demikian, wilayah yang sebelumnya tertutupi oleh awan dapat terlihat jelas dan bebas dari gangguan visual. Citra kemudian akan didekomposisi menjadi koefisien frekuensi rendah dan tinggi, di mana area berawan akan digantikan melalui teknik image fusion dari data multitemporal. Selain itu, arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN seperti DeepLab V3+, kini digunakan untuk segmentasi piksel awan dan bayangannya secara otomatis dengan akurasi mencapai lebih dari 92%. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita menginterpretasikan awan? Secara teknis, kita menggunakan data inframerah termal untuk menduga suhu puncak awan. Dengan persamaan dry atau saturated adiabatic lapse rate, kita dapat mengonversi perbedaan suhu menjadi data ketinggian awan, mulai dari awan rendah di bawah 2000 meter hingga awan tinggi di atas 6000 meter. Melalui teknik RGB atau red, green, blue, kita dapat membedakan fase awan. Warna kekuningan menunjukkan awan cumulonimbus yang tebal dan mengandung es, yang merupakan pemicu utama hujan lebat dan badai. Metode objektif seperti HCAI juga membantu memantau siklus hidup awan ini mulai dari fase pertumbuhan hingga peluruhan. Selain awan, satelit juga mengestimasi suhu udara permukaan menggunakan pendekatan NDVI atau indeks vegetasi, yang sangat krusial bagi wilayah tanpa stasiun iklim fisik.
Untuk melihat potensi cuaca ekstrim, kita menganalisis indeks labilitas atmosfer seperti CAP dan Lift Index. Pola atmosfer ini divisualisasikan dalam peta streamline untuk mengidentifikasi zona konvergensi atau pertemuan angin yang menjadi titik pusat pertumbuhan awan badai. Kini, modernisasi prediksi cuaca melibatkan Deep Neural Network atau DNN yang mampu menangkap pola non-linear antar variabel atmosfer secara stabil dibandingkan metode statistik tradisional. Integrasi antara arsitektur jaringan saraf seperti UNet dengan pengolahan citra digital terbukti memberikan hasil prediksi yang lebih robust atau bisa dibilang lebih akurat. Sebagai kesimpulan, sinergi antara teknologi grafik dan meteorologi bukan hanya tentang menghasilkan visualisasi data, melainkan fondasi penting bagi sistem peringatan dini bencana demi keselamatan kita semua.